Oke. Ini soal nomor 15, kita mulai dari soal nomor 15. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. 3/2, 17/9, 12/5, 23/6, 28/13, 37/12. Untuk setiap bilangan-bilangan di atas, pernyataan yang tepat yakni nilainya selalu. Jadi nilainya selalu titik-titik. Apakah lebih besar dari 2, lebih besar dari 3, kurang dari 1, kurang dari 3, atau kurang dari 4. Berarti ini pertidaksamaannya ini berlaku untuk semua pecahan yang ada di atas. Jadi harus semuanya berlaku. Kita cek satu-satu. Untuk 3/2, berarti kalau dijadiin desimal 3/2 itu kira-kira atau pasnya 3/2 itu sama dengan 1,5 ya? 1,5. Ya. Kemudian untuk 17/9, 17 dibagi 9, 1 koma ya? 1,8. Ya, sekitar 1,8. Kemudian 12/5, 2,4. 2,4. 4. Ya, kemudian 23/6, 3,8. 3,8 ya? 3 koma lah 83. ya. Karena kita ambil depannya aja nanti, yang penting. 28 dibagi 13 itu 2, 2 koma. Kemudian 37/12, 3 koma. Nah, tadi ada angka 1, 1,8, 2,4, 3, 2, 3. Berarti nilainya mana yang selalu benar? Apakah lebih besar dari 2? Lebih kecil dari 4. kurang dari 4. Iya, yang pasti selalu nilainya adalah kurang dari 4. Karena nilainya selalu di bawah 4 semua ya tadi ya. Paling besar tadi 3, paling kecil 1,5. Jadi yang selalu benar adalah yang E. Jadi kurang dari 4. Untuk soal nomor 15, kira-kira sudah jelas belum? Jadi tinggal dijadikan pecahan biasa dulu, kemudian dilihat mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Yang berlaku untuk semuanya adalah yang kurang dari 4. Karena nilai yang paling besar tadi 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Untuk soal nomor 15, insya Allah bisa ya? Insya Allah. Ya, oke. Kakak lanjut nomor 16. Nomor 16, itu ada barisan bilangan. Bilangan yang tepat untuk mengganti nilai A dan B adalah titik-titik. Bilangan yang tepat untuk mengganti nilai A dan B. Ucap enggak ini? Oke, di situ ada angka 2, 3, kemudian A, 7, 8, B, 11, 15, 14. Nah, sekarang kalian lihat di angka 15 dan 14. Ini kan berarti dia bilangannya nggak naik. Kalau bilangannya nggak naik, berarti kemungkinannya dia adalah polanya loncat. Nggak langsung 2 ke 3, 3 ke A ke 7, 8 ke B. Biasanya kalau dia lebih kecil atau tidak naik, berarti dia polanya biasanya loncat. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini soalnya saya close dulu ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Kalau misalnya tidak loncat, di sini ada 15 ke 14 berarti min 1. Di sini ada 2 ke 3 dia plus 1, 3 ke A nggak tahu, A ke 7 nggak tahu, ini ada plus 1. 11 ke 15 ini dia plus 4. Jadi kemungkinan untuk pola bilangan ini dia tidak langsung tapi loncat. Kita misalkan 2 ke A loncat 1. 2 ke A ke 8, 8 ke 11,
11 ke 14. Nah, kita cek yang ada angkanya, yaitu angka 8 dan angka 11. 8 ke 11 ini dia nambah 3. 11 ke 14 dia juga nambah 3. Artinya polanya dia plus 3. Berarti si A ini sebelum jadi 8 berarti 5. Karena 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, kemudian 2 ke 5 juga kan plus 3. Nah, jadi polanya dia plus 3 untuk yang 2 ke A. Sekarang yang 3 ke 7. 3 ke 7 plus 4. Kemudian 7 ke B. Belum tahu. B ke 15. Nah, lihat di opsi pilihan ganda. Di opsi pilihan ganda itu ada 5 dan 11. Cek dulu. Sambil dicek di opsinya. Yang pilihannya 5 ada berapa? Ada 5, 10, dan 5, 11. Nah, ada 5, 10, dan 5, 11. Nah, berarti kita cek. Kalau dia misalkan tadi kemungkinannya 5 dan 10, 5 dan 11. Berarti tinggal nyari yang angka keduanya. Sekarang kalau ini kan plus 4. Kalau dia plus 4, berarti dia harus ditambah 4. 7 tambah 4 berarti B-nya 11. B-nya 11, kita cek. Kemudian 11 ke 15 plus 4. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang 5 dan 11. Karena polanya dia ditambah 4 semua. Jadi jawaban yang benar adalah 5 dan 11, bukan 5 ditambah 5 dan 10. Itu jawabannya tadi di opsi itu yang C. Nah, jadi sebelum kita nambah atau ngurang, jadi dicek dulu pola bilangannya apakah dia naik atau turun. Biasanya kalau dia naik, berarti dia loncat biasanya. Kalau turun. Kalau dia naik biasanya kadang loncat, kadang enggak. Tinggal dilihat polanya nanti gimana. Itu untuk soal nomor 16. Kira-kira ada yang masih bingung tidak? Bisa ya? Bisa, Kak. Nah. Oke, berarti untuk nomor 16 nggak ada masalah. Lanjut ke soal nomor 17. Nah, ini soal nomor 17 ini susah-susah gampang. Karena kalau ketemu yang susah ya susah, kalau ketemu yang gampang, pas yang ketemu gampang. Soal nomor 17 ini kemarin ingat nggak jawabannya apa? Bilangan yang tepat untuk mengisi P adalah titik-titik. Kalau ketemu soal begini, itu kita bukan manipulasi apa ya? Dioperasikan, bisa perkalian, bisa pembagian. Berapa jawabannya? 8. Ya. Ya, ada yang lain? Saya close dulu soalnya. Disuruh nyari nilai P ya. Oke. Tadi 8 ya opsinya, kita cek dulu. Di sini ada yang tengah, berarti kita nyari yang tengah. Artinya yang dioperasikan itu yang 37 dan 14. 48, 31, 49, 11. Dua ini dioperasikan menghasilkan yang tengah. Nah, ini operasinya bisa dikali, bisa ditambah atau dikurang. Kita coba yang ditambah dulu, karena biasanya yang mudah dulu. 3 tambah 7, kalau di bawah, di mana sini cukup nggak? 3 ditambah 7, kemudian 1 ditambah 4. 3 tambah 7, 10, 1 tambah 4, 5. Supaya menghasilkan 2 berarti dibagi. 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Sekarang kita cek apakah berlaku untuk yang kedua. Berarti ini 4 tambah 8 dibagi 3 tambah 1. Berarti 12 dibagi 4, hasilnya 3.
Nah, ternyata polanya berlaku untuk yang bagian kedua. Artinya kalau 1 sama 2 sudah berlaku, berarti bisa kita gunakan di yang pola yang ketiga. 7 tambah 9 dibagi 1 tambah 1. 7 tambah 9, 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, tadi ada ya di opsi 8. Jadi jawabannya itu P sama dengan 8. Ini yang dicari. Jadi kalau ketemu soal begini, yang dioperasikan yang bukan hasilnya, gitu. Biasanya yang tengah itu hasilnya. Yang dioperasikan yang kiri dan kanan. Atau bisa juga nanti polanya dikurang, 7 kurang 3, 4 kurang 1, nanti tinggal dilihat polanya mana yang cocok. Jadi berlakunya harus dua-duanya. Kalau cuma berlaku, misalnya 1 ketemu, 2 pakai yang dibagi juga, ternyata nggak ketemu, berarti polanya salah, kita cari pola yang lain. Jadi harus berlaku 2 dulu, baru nanti dicoba yang ketiga. Kalau ada jawabannya, berarti itu jawabannya. Nah, itu untuk soal nomor 17. Untuk soal nomor 17, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Udah jelas ya? Udah jelas belum? Jelas. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang lain, silakan. Cukup ya? Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 18. Nah, ini nih, bilangan yang lebih kecil dari 35% dikali 5/7. 35% dikali 5/7. 35 dibagi 7, itu hasilnya berapa? 35 bagi 7? 5. 5 dikali 5, 5% kali 5 berarti 25%. 25% berarti sama dengan, kalau dijadiin pecahan, 4. 1/4. Nah, mana yang lebih kecil dari 1/4? Kira-kira. Yang mana kira-kira? Yang A? Atau yang B? Kayaknya deh. Yang B. Yang mana? Yang B? Bebek. Yang B 3/16. Kalau 1/4 dijadiin pecahan per 16 berarti sama dengan berapa? 4/16. Iya, 4/16. Berarti 3/16 lebih kecil dari 4/16. 16. Jadi jawabannya yang B ya. Bisalah kalau ini, bisalah. Tinggal disamain penyebutnya. Kalau tadi kan 1/4, ini 12. Supaya pecah bawahnya jadi 12, berarti 4-nya dikali 3. Berarti 1/4 itu setara dengan 3/12. Artinya 5/12 lebih besar. Kemudian misalkan mana lagi? 3/11. Saya close dulu. Kita misalkan yang agak susah, misalkan 3/11. 3/11 mau dibandingin 1/4. Tinggal dikali silang aja. 4 kali 3, 12. 11 kali 4, 4. 11 kali 1, 11. Nah, artinya dia ini lebih besar. 12 lebih besar dari 11, karena yang bawahnya udah sama. Bisa ya untuk nomor 18, insya Allah. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 18? Tidak, Kak. Bisa lah ya. Tinggal butuh kecepatan aja kalau nomor 18. Nomor 19. Oke, di situ ada barisan bilangan, ada X, Y. Bilangan yang tepat untuk mengisi X dan Y. Ini barisan bilangan tadi, dilihat apakah dia naik atau turun barisannya. Naik atau turun? Naik turun ya. Kalau dia polanya naik turun berarti dia tidak langsung. Jadi biasanya polanya loncat.
Kita loncat 1 misalkan. Kita cek. 0 ke 2 berarti dia nambah 2. 2 ke 3 nambah 1. 3 ke 3 dia nambah 0. 3 ke 0 dia ngurang 3. Berarti polanya dia nggak beraturan. 3 ke 0 berarti 0 ke Y. Tadi dia plus 2, plus 1, plus 0. Harusnya plus min 1 ya kalau mau ngikutin pola. Tapi ternyata dia min 3. Bukan min 1. Jadi untuk polanya kurang tepat kalau dia loncat 1. Atau kalau nggak loncat misalkan 0 ke 1 berarti dia tambah 1. 1 ke 2 tambah 1. 2 ke 1 min 1. Tambah 1 tambah 1 kurang 1. Tambah 2 kurang 2. Tambah 2 tambah 2 lagi. Polanya nggak teratur. Jadi nggak bisa juga. Nah sekarang kalau loncatnya langsung 2. Jadi 1, 2 ini diloncatin. Jadi 0 ke 1. 0 ke 1, 1 ke berapa berarti? 0 ke 1, 1 ke 3, kemudian 3 ke loncat 2. 6. Kok ke 6? Ke X. Tadi 0 ke 1, 1 ke 3 ya. 3 berarti 3 ke X. Oke. Kemudian yang satunya. Sini berarti loncat 2. 1 ke 3. 3, 3 ke 5. 5, 5 ke Y. Y. Kira-kira beraturan tuh nggak polanya? Tadi 0 ke 1 berarti nambah 1 ya. 1 ke 3 nambah 2. 2. Berarti 3 ke X nambah 3. Nambah 3. Berarti berapa? Yang mana? Dodol. Jawabannya C, Kak, kalau saya. C. Kita cek. 5 ya. Kita cek dulu. 0 ke... kakak ini dulu ya. Jawabannya 46, 47, 57, 67, 68. Saya tulis dulu soalnya. Tadi polanya adalah 0, 1, 2, 1, 3. 1, 3 lagi. 5. 5 terus 0 X Y. Nah, kita cek. Tadi 0 ke 1, 1 ke 3, 3 ke X. Plus 1, plus 2, berarti sini plus 3 ya. Berarti X-nya 6. Berarti kemungkinannya tadi 67 sama 68. Ada 2 tadi. Kemudian, yang mana lagi? 1 ya. 1 ke 3, nih. 3 ke 5. 1 ke 3 berarti plus 2. 3 ke 5 plus 2. Berarti ini plus 2 juga ke sini. Berarti Y-nya berapa? 5 plus 2 berarti 7. Nah, jadi jawabannya yang 6,7. Nilai X dan Y itu 6 dan 7. 6 dan 7 itu yang D. Ini jawabannya. Ini kalau yang mau dilanjutin, 2 ke 1 dia min 1, 1 ke 0 min 1, berarti nanti di sininya kalau mau dilanjutin dia 0 min 1. Min 1 berarti jawabannya. Di sini 6, 7, min 1. Dan seterusnya kalau mau dilanjutin. Nah, ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 19? Jadi loncatnya nggak hanya 1 ya, bisa 2 atau bahkan bisa 3. Kalau dia barisannya banyak, biasanya bisa sampai 3 loncatnya.
Tergantung kita cepet-cepet kecepatan kita untuk mencari polanya. Kalau soal gini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk nomor 19. Ada enggak? Ada tidak? Bisa nomor 19? Bisa. Bisa lanjut? Insya Allah bisa. Ada nggak yang mau ditanyain? Silakan. Lanjut. Hah? Enggak. Cukup ya, bisa. Oke. Lanjut soal nomor 20. Oke, bilang yang tepat untuk mengisi M jika kedua segitiga memiliki pola yang sama. Ya, untuk nomor 20 ini ada di opsi di jawabannya itu salah ketik. Harusnya yang ini 42 ini harusnya 52. Jadi polanya gimana? Ada yang bisa menemukan? 10 kali 5 kurang 9. Iya, jadi polanya itu dioperasikan yang di dalam dioperasikan yang di luar segitiga menghasilkan yang di dalam. Jadi kalau kita lihat di sini polanya 10 dikali 5, 50. Supaya hasilnya 41, 9-nya ini diapain? Berarti dikurang 9. Jadi 10 dikali 5 dikurang 9. 10 kali 5 kan 50, dikurang 9 itu 41. Nah, dengan cara yang sama, berarti di sini 9 dikali 7, 63 dikurang 11. 63 dikurang 11 itu ada 52. Jadi sebenarnya yang ini 52. Gitu. Kak, tapi Ah, kalau misalkan 91 dikurang 50 itu juga bisa. gimana? 91. Iya, Gimana? kan 9, 9, 5, 10. Kalau 9. 91 dikurang 50, 91 dari mana? 9 kali 10. ya 9 ditambah. Nggak bisa Gimana? ya? 9 ditambah Kalau kita 10. ngambil 10 satu, ngambil 1, 10 tambah 9. 9 ditambah 1, jadi 1 gitu. Oh, jadi enggak. Jadi kalau soal begini dia operasinya harus menggunakan kaedah matematika. Jadi kalau ditambah, kalau dikali, kalau dikurang, atau kalau dibagi. Jadi harus tetap menggunakan kaedah matematika. Kalau 91 itu maksudnya 10 tambah 9 terus dibalik gitu. Apa gimana? Dapat 91-nya dari mana? Halo? Ngambil apa ya? Itu tuh kayak, kan itu 10, terus 9 sama 5. Nah, 10-nya kita bagi gitu. 10 dibagi Dibagi dengan angkanya gitu. 10 dibagi 5. Maksudnya kita enggak, diambil aja ya angka satunya untuk yang 9 itu. 91, 50. Nomor 17 kali pengerjaannya. Gimana? Masih belum Ayo dah. nyambung. Belum Susah nyambung. juga ya. Jadi intinya kalau Ya udah soal lanjut begini, aja Kak kalau enggak. tetap menggunakan kaidah matematika yang seperti Kak bilang tadi. Misalnya dikali dulu, habis dikali bisa dibagi atau bisa ditambah atau bisa dikurang. Nah, kalau ini polanya ini tadi 10 kali 5 dikurang 9. Gitu. Sama ini juga gitu. Bisa untuk nomor 20. Jadi intinya kalau soal begini sama dengan soal yang nomor berapa tadi ya? Kayaknya tadi ada 17 kalau nggak salah. Nomor 17 ini sama polanya. Jadi tetap menggunakan kaidah matematika. 37 sama 14 ini kita operasikan, kemudian menghasilkan yang tengah. Gitu. Jadi tetap menggunakan kaidah dalam matematika. Gitu.
Cukup ya untuk nomor 20 atau ada yang mau ditanyain untuk nomor 20? Silakan. Atau punya pendapat lain, boleh. Ada? Ada nggak nomor 20? Cukup Kak. Cukup, oke. Kalau cukup, lanjut ke nomor 60 kalau nggak salah, 61 ya. Soal nomor 61. Nah, nomor 61 saya lanjutin. Jika A tidak sama dengan 3, maka nilai dari A pangkat 2 min A min 6 dibagi A min 3 senilai dengan titik-titik. Ini sama dengan menyederhanakan pecahan. Kenapa dia A tidak sama dengan 3? Karena ketika A-nya 3, berarti 3 dikurang 3, 0. Sebuah bilangan kalau dibagi 0, maka dia tidak terdefinisi. Makanya di sini dibatasin semua A boleh kecuali 3. Supaya apa? Supaya nilai pecahan ini memiliki definisi ada nilainya. Makanya di sini A tidak sama dengan 3. Kalau A min 4 berarti nanti di sininya A tidak sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, berarti ini soalnya tinggal difaktorkan yang bagian atas. A kuadrat min A min 6 kita faktorkan jadi apa? A kuadrat min A min 6 dibagi A min 3. Berarti A kuadratnya, berarti sini A ya. Cari bilangan yang dikali hasilnya min 6. Min 6 itu bisa 3 sama 2, bisa 6 sama 1. Tapi hasilnya min 1. Nah, supaya min 1 berarti min 3 plus 2. Min 3 plus 2 kan min 1. Min 3 kali 2, min 6. Jadi sesuai. Jadi di sininya A min 3, A plus 2. Dibagi A min 3. Nah, A min 3-nya bisa dicoret karena sama. Jadi hasil akhirnya adalah A plus 2. A plus 2 itu jawabannya yang B. Bisa untuk nomor 61? Bisa Kak. Bisa ya, tinggal memfaktorkan aja. Pelajaran. Nah, ini kalau ketemu soal mudah, kalian harus cepat ngerjain ya, karena waktunya kan dibagi dengan pelajaran yang lain ya. Jadi sebenarnya ada beberapa soal yang mudah, nah tinggal kalian mensiasatinya, biar terbagi semua, harus cepat mengerjakannya. 62. Soal peluang. Pada pelemparan satu buah koin dan satu buah dadu bermata 6, peluang munculnya angka pada koin dan bilangan prima pada dadu adalah titik-titik. Kalau dia ada kata dan, berarti dia dikali. Cari peluangnya satu-satu, kemudian dikali. Ini ada dua kejadian, yang satu koin, yang satu dadu. Nanti cari peluangnya masing-masing, kemudian kita kalikan. Nah, sekarang di sini. Satu buah koin, berarti dia ruang sampelnya 2 ya. Kalau nggak angka, gambar. Nah, yang ditanya peluang muncul angka. Berarti peluangnya berapa? Angka. Satu koin. 1/2. 1/2. Jadi 1/2 ya. Untuk yang peluang pertama, peluang muncul angka pada koin. Dan bilangan prima pada dadu. Nah, bilangan prima pada dadu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa aja? 2, 3, 5. Ya, ada 3. 2, 3, 5. Jadi 3 per ruang sampelnya berapa? 6. 6. 3/6 kalau disederhanain? Setengah. Setengah. Nah, jadi peluang pertama tadi setengah, peluang yang kedua setengah. Tinggal kalikan, setengah dikali setengah. Berapa setengah kali setengah? Sama dengan 1/4. 1/4. Berarti jawabannya yang C. Bisa ya untuk nomor 62? Atau ada yang masih bingung? Perlu ditulis nggak nomor 62? Cukup Kak. Cukup ya, bisa ya.
Bisa. Oke. Bisa saya lanjut ke nomor 63. Jadi kalau ada yang bingung langsung ditanyain ya. Jadi memang benar-benar harus paham gitu. Nomor 63. Nah, di sini ada soal 6, jika 6B dikurang 3AB lebih besar dari 12, maka nilai dari AB dikurang 2B titik-titik. Kira-kira diapain itu? Bagi, Kak. Dibagi dengan tiga ya. 3. Oke, Bagi dengan 3. kita bagi dengan 3. Nah, kita bagi dengan 3. Yang ini. Kedua ruas dibagi 3. Berarti 6 dibagi 3 itu 2B. 3 bagi 3 itu 1. Jadi sisa AB. 12 bagi 3, 4. Nah, ini kan udah sama nih. Cuma bedanya di sini AB-nya positif, yang 2B-nya negatif. Kebalikan dari Kali ini. dua. Berarti kali dengan min 1 ya. Nah, kalau Ya. kali min 1 berarti ini jadi min 2B. Ini jadi plus AB. Kalau dikali min berarti tandanya berubah. Kurang dari 4 kali min 1 min 4. Nah, ini boleh dipindah karena dia komutatif. AB min 2B kurang dari min 4. Nah, jawabannya adalah yang E, kurang dari min 4. Gitu. Atau kalau nggak mau ngali dengan min juga bisa. Pindah ruas berarti jatuhnya. Dari sini, misal nggak mau dikali min. AB-nya kan yang positif, 2B-nya negatif, berarti yang dipindah ruas ini. Ini pindah ruas ke kanan, ini pindah ruas ke kiri. Jadi min 4 lebih dari AB min 2B. Sama, nanti min AB-nya pindah ruas jadi plus AB. Ini nggak usah dipindah, biarin posisinya. Jadi kita pindahin yang aljabar sama angkanya ini. AB pindah ruas ke kanan berarti jadi plus. 2B plus pindah ruas jadi min. 4-nya pindah ruas jadi min. Nah ini kalau kita balik AB min 2B berarti kan kalau kita bacanya dari sini berarti dia nilainya kurang dari min 4. Sama. Jadi ini sama ini sama. Kalau dia nggak mau dikali min bisa juga. Jadi hasilnya kurang dari sama dengan min 4. Boleh, tinggal kalian suka yang mana. Itu untuk soal nomor 63. Silakan kalau ada yang masih belum jelas. Ada, nomor 63 ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Kecepatan nggak sih kakak ngejelasinnya? Enggak. Nggak ya? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Cukup untuk nomor 63? Cukup, Kak. Cukup. Oke, kakak lanjutin ke nomor 64. Ini ada keterangan yang kurang ini. Ini jika ini harusnya supaya bisa diselesaikan berarti ini harusnya P di sini. Jika P kurang dari Q kurang dari 0 dan A sama dengan P min Q dan B sama dengan P kuadrat min Q kuadrat, maka hubungan yang tepat antara A dan B. Sekarang di sini, berarti kalau di sini P, ini sebelah sini, jika P kurang dari Q kurang dari 0, artinya P dan Q itu dua-duanya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti nilainya negatif. P-nya negatif, Q-nya negatif. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, boleh kalian misalkan dengan menggunakan angka. Misalkan P-nya berapa, Q-nya berapa berdasarkan definisi tadi di situ apa. Oke, sekarang kakak close dulu. Di sini nanti hubungannya ada A lebih dari B,
A kurang dari B, A sama dengan B, 2A sama dengan B, atau hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Jadi pertidaksamaan ya. Kita cek dulu. Nah, ini kalian boleh atau bisa memisalkan. Ini kan P sama Q kurang dari 0, berarti P-nya negatif. P dan Q negatif, karena dia kurang dari 0. Nih. Nah, P sama Q-nya negatif. Nah, P-nya lebih kecil dari Q. Kita ambil misalkan P-nya min 5. Q-nya berapa kira? Mau berapa Q-nya? Yang penting Satu. dia lebih besar. Min 1 boleh. Jadi P-nya min 5, Q-nya min 1. Masukin ke nilai A. P min Q. P-nya min 5 dikurang Q-nya min 1. Berarti min 5, min ketemu min plus. Jadi min 5 ditambah 1, min 4. Sekarang untuk yang B. P kuadrat dikurang Q kuadrat. Berarti min 5 kuadrat dikurang min 1 kuadrat. Berarti 25 dikurang 1. Sama dengan 24. Nah, apa hubungan antara A dan B berarti kalau kayak gini? Hubungannya apa berarti? A-nya min 4, B-nya 24. Berarti B lebih besar dari A. Nah, ini jawabannya. B lebih besar dari A. Apa tadi jawabannya? A atau B tadi? Silakan kalau mau di screenshot dulu boleh. Sebelum ke soal. Udah. Oke, sebalik lagi ke soal. Ya, nemu jawaban lain. Tadi B lebih dari A ya kita ya. Oh, berarti di sini maunya A. Berarti kan A-nya tadi lebih kecil. A-nya min 4, B-nya 24. Berarti jawabannya yang A kurang dari B. Jawabannya yang ini, yang B. B lebih dari A kan tadi. Kan bisa nih bacanya dari sini. B lebih dari A. Atau A kurang dari B, sama. Jadi jawabannya yang B. Jika ketemu soal begini, boleh kalian misalkan menggunakan angka. Tinggal dilihat definisinya, tergantung definisinya apa. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 64? Masih bingung? Cukup. Cukup, oke. Kalau cukup, saya lanjutin nomor 65. Nomor 65, apa jawabannya? E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Benar nggak Ya. jawabannya? Betul. Ya, betul. Jawabannya yang E. Kenapa? Karena nilai X ini, X kuadrat min 36, berarti kan faktornya ada 2. X min 6 sama X plus 6. Jadi nilai X ini ada 2, min 6 dan 6. Ketika nilainya min 6, berarti kan nilai X kurang dari Y. Ketika X-nya 6, nilai X lebih dari Y. Artinya dua hal yang bertolak belakang. Berarti tidak bisa dicari hubungannya antara X dan Y. Karena yang satu dia negatif, yang satu positif. Yang pertama dia nilainya kurang dari Y, X kurang dari Y. Yang satunya X lebih dari Y. Nah, berarti kan kontradiksi, berlawanan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan karena nilai X tadi ganda, ada 2. Gitu. Bingung nggak? Nggak ya, bisa ya. Tinggal dicari. Salah, Kak. Belum. Sekarang Belum, Kak. nomor 66 ya. Luas daerah yang diarsir berikut adalah titik-titik satuan luas. Jari-jarinya 7. Berarti diameternya atau panjang perseginya dari sini ke sini 14. Berarti bisa dicari ya. Berapa luasnya? Luas persegi dikurang luas lingkaran. Nah, ini jawabannya.
Luas persegi berarti 14 kali 14. 14 kali 14 itu hasilnya 196. Kemudian jawabannya 42, 46, dan seterusnya. Oke, kakak close dulu. Nomor 6 berapa? 66 ya. Nomor 66. Tadi ada persegi, kemudian dalamnya ada lingkaran ya. Anggap ini lingkaran ya. Ini 7. Nah, yang dicari luas yang diarsir. Berarti dari sini ke sini 14, ini 14. Jadi luas arsir sama dengan luas persegi dikurangin luas lingkaran. Berarti 14 kali 14, luas lingkaran kan pi r kuadrat. Berarti 22/7 kali 7 kali 7. Nah, 14 kali 14 itu 196. Dikurang, kita coret. 22 kali 7, 154. Nah, tinggal kalian kurangin 196 dikurang 154. 2, 4, 42 satuan luas. Nah, tadi jawabannya apa tadi? A kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk nomor 66. Silakan. Ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 66? Bisa untuk nomor 66? Bisa. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Saya lanjut. Nomor 67. Nah, ini nomor 67 nih. Ini gimana? Bingung nggak nomor 67? Iya, Kak. Nggak tahu. Ini doang. Kayak mana ini, Kak? Ini ada cara paling mudah. Nanti kita, ini kan nyari daerah yang yang merupakan himpunannya yang mana ya kan? Jadi pertama kita tentukan dulu garisnya X plus Y lebih dari 3 itu yang mana, sama X min 2Y kurang dari min 2, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Di situ ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Otomatis daerah yang nomor 5, yang ini, yang nomor 5 ini otomatis salah. Karena di sini X-nya negatif. Nomor 5 udah pasti salah, jadi jangan dipilih. Tinggal milih 4 ini. Oke, sekarang kakak close dulu. Nah, di sini ada X plus Y lebih dari 3. Berarti di sini X-nya 3, Y-nya 3 kan? Kalau digambar. Berarti X-nya 3, Y-nya juga 3. Ini X, ini sumbu Y. Untuk yang satunya, kalau mau nyari X berarti ditutup ininya. Jadi X-nya min 2. Sini min 2. Sekarang kalau mau nyari Y, X-nya yang ditutup. Jadi negatif 2 dibagi negatif 2. Hasilnya 1. Jadi nilai Y-nya 1. Oke. Kemudian tadi daerahnya di sini 2, sini 1, sini 3, sini 4. Oke, berarti ini tadi garis 1, ini garis 2. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan mengecek angka 0,0. Sekarang lihat kita mau nyoba yang garis 1 dulu. 0,0 kan ada di sini nih. Nah, garis satunya yang ini. Berarti 0,0 ini ada di bawah garis ya.
Sekarang masukin 0,0 ke X plus Y lebih dari 3. Masukin berarti 0 plus 0 lebih dari 3. Apakah 0 lebih besar dari 3? Tidak. Salah. Berarti Artinya yang di Atas. daerah 0 itu otomatis salah. Jadi daerah nomor 1 sama nomor 2 kita delete. Pasti salah karena dia 0 lebih besar dari 3. 0 lebih besar dari 3 kan pernyataan yang salah. Artinya yang ke arah 0 kan yang di bawah ini nih. Berarti dia salah, daerahnya bukan itu. Nah, tinggal ketemu nyari 3 dan 4. Sekarang, yang ini kan udah garis 1 udah kita cari, sekarang kita tinggal nyari garis 2. Dengan cara yang sama, masukin 0,0 ke betul. X min 2Y kurang dari min 2. Kurang dari min 2. Berarti Berarti 3 ya. 0 kurang dari min 2. 0 kurang dari min 2 salah apa benar? Salah. Salah. Berarti yang ke arah 0 salah. Sekarang kita lihat garisnya. Ini kan garisnya nih. Ini garisnya 0 ada di sini. Berarti daerah yang di daerah 0 itu salah. Berarti daerah 3 salah ya. Karena daerah 3 ini Ya. berada di daerah 0. Ini salah. Jadi jawabannya Ya, adalah yang 4. 3. 4 no. Jadi jawabannya daerah 4. Gitu. Nah, jadi kalau ketemu soal begini, pertama cari dulu garisnya, kemudian masukin angka 0,0 ke soal, ke pertidaksamaannya. Gitu. Kalau dia ternyata pernyataannya benar, misalkan tadi ini 0 kurang dari ini 2 misalkan. 0 kurang dari 2. Berarti kan benar. Jadi daerah 0 itu benar. Jadi 3 ini benar kalau dia di sininya plus 2. Tapi kalau dia min 2 berarti salah. Jadi daerah 0 ini salah. Yang benar yang di atas. Ada yang mau ditanyain nggak untuk soal nomor 67? Kalau 5 kenapa salah, Kak? Yang mana? 5. 5. 5 di kuadran kedua. Otomatis kita delete dari awal. Di sini ada X lebih dari 0. Y lebih dari 0 berarti X positif, Y positif. Berarti dia di kuadran 1. Kalau ini berarti apa yang negatif? Yang daerah 5 ini. X-nya kan negatif. Ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk Y-nya sesuai, tapi untuk X-nya tidak. X-nya harus positif. Sedangkan daerah 5 ini X-nya negatif. Nah, kenapa nomor 5? Bukan HP-nya. Karena yang diminta X-nya positif dan Y-nya positif. Maka jawabannya yang 4. Ada lagi? Ada lagi enggak? Oke. Nah, silakan. Yang lain silakan kalau ada yang boleh tanyain. Cukup, Kak. Cukup, oke. Saya lanjutin ke nomor, ini berapa? Nomor 67 berarti nomor 68. Ini tentang pemetaan. Nah, ini soal pelajaran SMP ini tentang fungsi. Pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Nah, kita disuruh nyari fungsi yang sesuai dengan diagram ini. Kalau dia min 2, berarti nanti Y-nya 7. Ini sama aja seperti min 2, min 1, 0, 1, 2 ini X-nya. Min 1, 1, 3, 5, 7 ini Y-nya. Jadi min 2 hasilnya 7, min 1 hasilnya 5, 0 hasilnya 3, 1 hasilnya 1, 2 hasilnya min 1. Nah, kita tinggal substitusi ke soal aja. Mana yang berlaku untuk semuanya? Semua ya.
Kalau ada satu aja yang nggak berlaku, berarti dia salah fungsinya. Jadi harus berlaku untuk semua. Sama aja kayak titik, misalnya min 2,7, berarti X-nya min 2, Y-nya 7. Masukin ke soal ini, ke FA, bagian A. Kalau A-nya min 2, 5 dikurang min 2. Betul tidak hasilnya 7? Betul. Betul. Kita cek untuk yang kedua, harus betul. Min 1, nanti hasilnya harus 5. F min 1 sama dengan 5 dikurang min 1. 5 dikurang min 1 berapa? 6. 6. Sedangkan ini 5. 1 gugur otomatis yang lain nggak usah dicoba. Jawaban A ini pasti salah. C, Pak. Yang mana jawabannya? C. 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 Ya. C. Jawabannya setelah dicoba semua adalah yang C. Pokoknya kalau 1 gugur nggak usah dicoba lagi, yang lain pasti salah. Jadi harus berlaku untuk semua. Udah dicoba ya? Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Atau kita nyoba aja nebak yang 0 ke 3. FA, A-nya diganti 0. 3 dikurang 2 kali 0. 3 kurang 0, 3. Benar. Kita mau nyoba yang paling bawah. 2, nanti hasilnya harus minus 1. 3 dikurang 2 kali 2, 4. 3 dikurang 4, minus 1. Benar. Jadi jawabannya ini yang C. Perlu ditulis nggak? Nomor 68. Kalau perlu ditulis, kakak tulis. Bisa kira-kira nomor 68? Bisa. Bisa ya? Nggak usah ditulis ya? Atau mau ditulis? Mau ditulis nggak? Tulis aja, Kak. Tulis. Oke, takut lupa ya. Oke, kakak tulis. Min 2, minus 1, 0, 1, 2. Minus 1, 1. Ini A, B, kemudian F. Min 2 ke 7. Min 1 ke 5. 0 ke 3. 1 ke 1. 2 ke min 1. Oke, saya close 3 min 2A ya jawabannya. Nah, tadi FA-nya 3 min 2A. Jadi yang min 2 minus 1012 ini sebagai A. Kita masukin F min 2, berarti 3, 2 kali min 2. Berarti 3 plus 4 sama dengan 7. Berarti benar, 7 nih, tanda panahnya 7. Kemudian F min 1. Berarti 3 dikurang 2 kali min 1. Berarti kan 3, min 2 kali min 1 plus 2. 3 tambah 2, 5. Hasilnya 5, benar. Kemudian min 1, habis itu di sini 0 ya. Di sini. F0 berarti 3 dikurang 2 kali 0. Berarti 3 kurang 0, 3. Hasilnya 3, benar. Harus benar semua ya. F1 berarti 3 dikurang 2A, A-nya 1. Berarti 3 dikurang 2, hasilnya 1. Benar juga. Kemudian F2. 3 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Berarti 3 kurang 4, minus 1. Minus 1, benar juga. Nah, kalau semuanya benar, maka fungsinya itu benar. Jadi harus berlaku untuk semua. Jadi jawabannya yang 3 dikurang 2A. Yang C tadi. Silakan. Nah, ini untuk soal nomor 68. Jadi harus dicoba satu-satu dan semua, harus semua. Nggak boleh salah satu. Satu aja yang tinggal, salah, berarti itu salah. Jadi harus semua dicoba kalau ketemu soal begini. Ini soal nomor 68, silakan kalau mau di screenshot.
Cukup ya untuk nomor 68. Saya lanjut nomor 69. Koordinat titik potong dari kedua garis berikut adalah titik-titik. Berarti kalau nyari koordinat titik potong, kita harus tahu garisnya. Ini ada dua garis, garis 1 dan garis 2. Jadi harus dicari dulu garisnya. Yang pertama dia 12 dan 6, berarti Y-nya dia 12, X-nya 6. Kemudian yang kedua, X-nya min 4, Y-nya 2. Nah, yang dicari itu yang ini. Titik potong itu berarti yang ini. Ini yang dicari. Ya, berarti kita harus nyari, kita namain dulu. Ini misalkan ini garis 1, ini garis 2. Nah, cara nentuin garisnya yang paling mudah adalah, kan di sini 12 ini Y, X-nya 6. Jadi kita tuker 12 itu pasangannya dengan X. 12X ditambah 6Y sama dengan 12 dikali 6. Nah, sebelum kita kaliin, kita sederhanain aja. Sederhanain dulu. Paling kecil di sini 6. 12 sama 6 berarti bisa dibagi dengan 6. 12 dibagi 6 itu 2. 6 dibagi 6, 1. Ini 6-nya coret, jadi sisa 12. Jadi inilah garis 1. Kita cek lagi, bener nggak? Sekarang kalau mau nyari X, Y-nya ditutup. 12 dibagi dengan 2. 12 bagi 2, 6. Berarti X-nya 6. Benar, X-nya 6. Sekarang kalau mau nyari Y, kita tutup X-nya. Udah, dapatlah di sini Y sama dengan 12. Ternyata di sini Y-nya 12. Artinya sudah benar. X-nya 6, Y-nya 12. Nah, dengan cara yang sama, garis 2 juga sama. Di sini kan tadi Y-nya 2, X-nya min 4 ditukar. 2 pasangannya dengan X. Berarti di sininya 2X min 4Y sama dengan 2 kali min 4. Berarti 2X min 4Y sama dengan min 8. Kita bagi dengan, nggak usah dibagi. Karena di sini sama-sama 2X, tinggal dieliminasi. Kita eliminasi dengan persamaan pertama. 2X plus Y sama dengan 12. Berarti dikurang ya. 2X dikurang 2X habis. Min 4Y min Y, berarti min 5Y. Min 8 min 12, jadi min 20. Y sama dengan min 20 dibagi min 5. Y-nya 4. Ketemu Y-nya 4, tinggal nyari X. Substitusi aja. Kita pakai persamaan 1 boleh. 2X plus Y sama dengan 12. 2X plus 4 sama dengan 12. 2X sama dengan 4 pindah ruas. 12 kurang 4, 8. X sama dengan 4. Nah, jadi titik potongnya X-nya 4, Y-nya 4. Berarti koordinat titik potong di sini adalah 4,4. Jadi X-nya 4, Y-nya 4. Nah, ini gambarnya agak salah ya, harusnya agak ke sini. Itu yang penting caranya benar. Caranya gitu. Jadi titik potongnya adalah 4,4. Kalau di opsinya itu jawabannya yang B. Yang B di sini. 4,4. Tuh, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Kalau ada yang masih bingung. Ada? Lagi mikir-mikir, menanya soal. Menanya apa? Silakan. Kak, itu harus dibalik ya, Kak? Gimana? Itu harus dibalik semua. Iya, harus dibalik karena nyari persamaan semula.
Gitu. Kalau nggak dibalik nanti ketuker. Nanti di sininya X-nya jadi 12, sedangkan di sini X-nya 6. Nanti Y-nya jadi 6, sedangkan di sini 12. Gitu. Kalau misalnya kalian kurang yakin dengan persamaan kalian, cek ulang aja. Nah, kita kan tadi dapat persamaan kedua yang ini. Nah ini persamaan kedua kan. Di sini garisnya X-nya min 4, Y-nya 2 kan. X-nya min 4, Y-nya 2. Hasilnya harus sama dengan ini. Kita cek di sini. Kalau mau nyari X, berarti ini ditutup kan Y-nya. Di situ 2X sama dengan min 8. Berarti X sama dengan min 8 dibagi 2. Berapa min 8 bagi 2? Min 8 bagi 2 berapa? 4. 4. Min 4. Nah, di sini X-nya min 4, sudah benar. Sekarang kalau mau nyari Y, berarti 2X-nya yang ditutup. X-nya yang ditutup. Jadi hasilnya di situ ada min 4Y sama dengan min 8. Min 8 dibagi min 4. Berapa min 8 dibagi min 4? 2. Nah, di sini Y-nya 2. Berarti udah sesuai. Gitu. Nah, itu triknya memang begitu, harus dibalik biar hasilnya nanti sesuai dengan yang semula. Y-nya kan 12, jadi pasangannya dengan X kali silang. 6 ini pasangannya dengan Y. Terus dikaliin angkanya. Jadi kalian nggak perlu pakai yang 2 titik. Yang ini 6,0, ini pakai 0,12. Pakai rumus yang X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y2, Y min Y1 per Y2 min 1. Boleh juga sama nanti hasilnya. Cuma agak lama. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, bagus pertanyaannya tadi. Jadi kenapa harus dibalik? Supaya hasilnya seperti semula lagi. X-nya 6, Y-nya 12. Ada yang lain sebelum lanjut? 4 menit lagi. Paling 1 soal lagi kayaknya. Cukup ya untuk nomor 6, 9. Cukup? Cukup. Oke, 1 soal lagi. Soal terakhir nomor 70. Nah, ini dia. Peluang mahasiswa A lulus ujian matematika adalah 0,78. Peluang mahasiswa B tidak lulus ujian matematika adalah 0,11. Peluang mahasiswa A dan B tidak lulus ujian matematika adalah titik-titik. Tadi dan, kalau dan berarti langsung aja dikali. Jadi tinggal nyari peluang A nggak lulus dan peluang B nggak lulus terus dikali. Kalau peluang lulusnya 0,78 berarti nggak lulusnya berapa? Atau kalau mau dijadiin persen nih, boleh 78%. Berarti nggak harus 100 ya totalnya. Berarti nggak lulusnya berapa persen? 22. 22%. Kalau mau dijadiin desimal berarti 0,22. 2. Nah, di sini yang B-nya udah diketahui tidak lulus ujian 0,11, jadi nggak usah nyari lagi. Tinggal dicari 0,22 dikali 0,11. Karena yang ditanya tadi peluang dua-duanya nggak lulus, A dan B tidak lulus. Jadi tinggal kita cari peluang A komplement, berarti itu komplement ini artinya dia yang tidak. Jadi caranya 1 dikurang 0,78. 0,22. Nah, peluang B komplement malah udah diketahui kan, 0,11. Nah, jadi tinggal dikaliin. 1 kali 2, 2, 2, 2, 2. 2, 4, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti, nah ini jawabannya nih. Peluang dua-duanya nggak lulus adalah 0,11.
0242. Jadi peluang A komplement iris B komplement. Nah, ini jawabannya 0,0242. Itu opsinya yang apa tadi ya? Ada nggak? 0,0242. 0,6. Nih yang D. Jadi jawabannya yang D 0,0242. Ada yang bertanyain nggak untuk soal nomor 70? Jadi kalau dan itu langsung dikali aja. Kalau ketemu soal peluang dan. Ada? Yang bertanyain nggak? Silakan. Sudah jelas belum soal nomor 70? Kayak itu karena dan kan Kak dikalinya. Iya, karena dan dikali. A dan B. Peluang A komplement dan B komplement. Artinya peluang A tidak lulus dan peluang B tidak lulus. Gitu. Kalau ada kata dan itu berarti dikali. Kalau atau itu ditambah. Kalau atau berarti dia pakai peluang A gabung B. Nah, rumus peluang A gabung B apa? Peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, kalau A gabung B biasanya dia soalnya ini atau bunyinya. Kalau dia irisan, yang ini namanya irisan, ini biasanya soalnya bunyinya dan. Tuh. Ini kalau dia soalnya atau ya. Peluang A atau peluang B. Ada lagi? Silakan. Kak, pertemuan selanjutnya bahas soal yang bahasa Inggris dong, Kak. Bahasa Inggris? Iya, yang kuantitatifnya yang bahasa Inggris. Emang ada kuantitatif bahasa Inggris ya? Iya. Oh, di TPA-nya nanti ada yang bahasa Inggris ya? Iya, Iya. ada bahasa Inggris. Oke, nanti kakak cari soalnya dulu ya. Iya, Oke, Kak. Kak. Paling kita tinggal 10 soal lagi, kemudian nanti baru nambah yang soal berbahasa Inggris. Nanti kakak cari dulu soalnya. Atau kalau Oke, Kak. ada yang punya soalnya boleh dikirim ke WA Kak Abdul. Nanti kita bahas ke pertemuan hari Sabtu. Ada nggak yang punya Oke, soalnya Kak. yang bahasa Inggris? Ada, Kak, Ada, saya. Kak. Nanti kirim aja ke WA Kak Abdul yang di grup. Itu kan ada ya, intensif. Kirim aja. Nanti kita bahas di hari Sabtu. Oke, Kak. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, kakak rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari bisa dipahami dengan baik. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.